Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, selanjutnya akan saya absen terlebih dahulu ya. Tati Nurhayati, Yuni Kartika, Musliha. Baik, hadir semua pada pagi hari ini ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi klasifikasi sosial atau bisa disebut juga tipe-tipe kelompok sosial. Silakan buku-buku sosiologinya dikeluarkan dan buka pada bab kelompok sosial. Lalu untuk buku-buku yang tidak digunakan harap dimasukkan ke dalam tas. Baik, kita mulai ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya memiliki naluri untuk hidup bersama. Oleh karena itu, akan muncullah kelompok sosial di masyarakat. Nah, anak-anak apakah ada yang sudah mengerti apakah itu pengertian dari kelompok sosial? Yang sudah mengerti bisa angkat tangan. Ya, Musliha, benar sekali. Apakah ada yang ingin menambahkan atau punya pengertian lain dari kelompok sosial? Nah, Tati, benar sekali ya. Jadi, kelompok sosial adalah sekelompok individu yang terdiri atas 2 atau lebih manusia. Biasanya mempunyai visi misi yang sama dari setiap individu, serta terdapat interaksi yang terjalin antar anggota. Interaksi yang terjalin ini bisa berupa interaksi langsung ataupun tidak langsung. Dengan pembahasan klasifikasi kelompok sosial pada kesempatan kali ini, Ibu berharap anak-anak nanti akan mampu menjelaskan klasifikasi kelompok sosial dan keberaneka-ragaman kelompok sosial yang ada di masyarakat. Maka dari itu kalian harus memperhatikan dan mencatat bagian-bagian penting, karena di akhir penjelasan Ibu akan mengadakan kuis dan memberikan tugas individu. Nah, kita mulai dari pembahasan klasifikasi dan tipe-tipe kelompok sosial yang terdapat 3 klasifikasi. Nah, yang pertama ada klasifikasi kelompok sosial menurut Cihai Kolei. Terbagi menjadi 2, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Ibu akan membahas terlebih dahulu bagaimana itu kelompok primer. Kelompok primer adalah suatu kelompok yang hubungan antara anggotanya saling mengenal dan bersifat informal. Kelompok primer biasanya sering bertatap muka dan berdialog. Contohnya yaitu yang sering kita temui yaitu keluarga dan teman sepermainan. Yang kedua yaitu sekunder. Kelompok sekunder merupakan kelompok yang hubungan antara anggotanya bersifat formal dan didasarkan pada kepentingan yang sama. Contohnya sekolah. Mengapa sekolah? Karena mereka berkumpul hanya akan kepentingan sesaat. Mungkin setelah lulus nanti mereka berpisah atau mungkin bahkan tidak akan bertemu lagi. Lanjut pada klasifikasi kelompok yang kedua yaitu berdasarkan pencapaian tujuan.
Nah, yang kedua ada berdasarkan pencapaian tujuan. Berdasarkan pencapaian tujuan ini terbagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Pengertian dari kelompok formal merupakan kelompok yang memiliki peraturan-peraturan dan tugas yang dengan sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Ada pembagian kerja dan spesialisasi kerja, contohnya organisasi, mahasiswa atau OSIS. Nah, yang kedua yaitu kelompok informal. Kelompok informal merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang dan memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya yaitu ibu-ibu arisan dan ibu-ibu PKK. Nah, pembahasan yang ketiga mengenai klasifikasi sosial, yaitu yang terakhir adalah berdasarkan ikatan sosial. Ikatan sosial menurut Ferdinand Tonis ini, kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu paguyuban dan patembayan. Paguyuban atau Gemeinschaft adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Nah, di dalam paguyuban atau Gemeinschaft ini terdapat 3 jenis paguyuban. Yang pertama yaitu paguyuban karena adanya ikatan darah, misalnya yaitu kekerabatan atau klan. Yang kedua yaitu paguyuban karena tempat tinggal berdasarkan kedekatan tempat tinggalnya, misalnya penduduk desa atau RT. Dan yang terakhir yaitu paguyuban karena jiwa dan pikirannya yang sama, contohnya yaitu kelompok pengajian. Mengapa kelompok pengajian? Karena mereka memiliki satu agama yang sama. Nah, selanjutnya yaitu patembayan atau Gesellschaft. Patembayan atau Gesellschaft ini merupakan ikatan lahir yang bersifat kokoh untuk waktu yang pendek dan strukturnya bersifat mekanis. Contohnya adalah serikat buruh atau kelompok pedagang. Karena tidak ada yang bertanya, Ibu anggap kalian sudah mengerti semua ya. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kuis, dan siapa yang bisa menjawab kuis tersebut, Ibu akan memberikan nilai lebih untuk kalian. Nah, untuk yang nanti bisa menjawab atau mengetahui ini merupakan kelompok sosial dengan klasifikasi apa, harap langsung mengangkat tangannya ya. Nah, yang pertama yaitu ada gambar sekolah. Apakah dia mengetahui ini kelompok sosial dengan klasifikasi seperti apa? Nah, betul sekali Anastasia. Selanjutnya gambar kedua yaitu ibu-ibu arisan. Yang mengetahui ini merupakan kelompok sosial dengan klasifikasi seperti apa, harap mengangkat tangan. Iya, benar sekali Tati, kamu mendapatkan nilai tambah dari Ibu. Ayo yang lain lebih cepat untuk mengangkat tangan ya. Nah, selanjutnya ada keluarga dan sahabat. Nah, iya betul sekali Rizka. Yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu organisasi siswa intrasekolah. Ya, benar sekali Mbak Viu. Baiklah, cukup sekian kuis pada materi kali ini. Ibu rasa banyak yang sudah mengerti ya. Nah, kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu klasifikasi kelompok sosial terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan kualitas hubungan, berdasarkan pencapaian tujuan, dan berdasarkan ikatan sosial. Berdasarkan kualitas hubungan terdapat kelompok primer dan sekunder. Dan berdasarkan pencapaian tujuan terdapat kelompok formal dan informal. Serta yang terakhir yaitu berdasarkan ikatan sosial yang terdapat paguyuban dan patembayan. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas pada pertemuan kali ini yang tugasnya itu berupa mencari contoh dari tipe-tipe dan klasifikasi kelompok sosial masing-masing 3 contoh dan ditulis di buku harian serta dikumpulkan minggu depan. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas.
sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.